Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Mutiara. Dan nama saya Srifani Nurismillah. Kami dari S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini kami akan menerangkan tentang anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Di sini ada muskuloskeletal, terdiri dari kata muskolo yang berarti otot, skeletal yang berarti tulang. Muskolo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh, sedangkan skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh. Sistem muskuloskeletal terdiri dari otot, tulang, sendi, tendon, ligamen, bursae, fascia. Sistem skeletal. Sistem skeletal dibentuk oleh 206 buah tulang yang terbagi dalam dua bagian besar. Ada aksial dan apendikular. Yang pertama yaitu aksial skeletal. Di bagian tulang kepala ada tengkorak otak 8 buah, tengkorak wajah 14 buah, tengkorak telinga 6 buah, tengkorak hyoid tulang lidah pangkal leher 1 buah, tulang belakang dan pinggul 26 buah. Di kerangka dada ada 25 buah. Yang kedua yaitu apendikular, skeletal atau rangka pendukung gerak. Ekstremitas atas, tulang yang membentuk anggota gerak atas 64 buah, ekstremitas bawah, tulang yang membentuk anggota gerak bawah ada 62 buah. Nah, tengkorak dibagi menjadi dua. Ada 8 tulang kranium, 14 tulang wajah, dan tulang kranium. 1 tulang oksipitial atau tulang kepala belakang, 2 tulang parietal atau tulang ubun-ubun, 1 tulang frontal atau tulang dahi, 2 tulang temporal atau tulang pelvis, 1 tulang etmoid atau tulang tapis, dan yang terakhir 1 tulang sphenoid atau tulang baji. Nah, di sini ada gambarnya, kalian bisa pahami dengan jelas. Tulang wajah bagian rahang terdiri dari 2 OS maksila, tulang rahang atas, 1 OS mandibula, tulang rahang bawah, 2 OS zygomaticum, tulang pipi, 2 OS palatum, tulang langit-langit. Nah, di bagian hidung ada 2 OS nasale, tulang hidung, 1 OS vomer, sekat rongga hidung, dan ada 2 OS lacrimalis, tulang mata. Nah, di sampingnya ada gambarnya, bisa dilihat sama teman-teman ya. Tulang-tulang batang tubuh atau rangka dada yang terdiri dari sternum, tulang dada 1 buah, iga costae 12 pasang, kolumna vertebralis 12 ruas. Nah, di tulang iga ada 7 pasang iga sejati karena melekat pada sternum melalui tulang rawan, 5 pasang iga palsu karena iga 8-10 melekat pada tulang rawan iga di atasnya, dan 11-12 melayang bebas pada ujung anteriornya. Nah, ini adalah contoh gambarnya, bisa dilihat dan diteliti sama teman-teman ya. Selanjutnya ada tulang ekstremitas atas, tulang gelang bahu, terdiri dari scapula 2 buah, clavicula 2 buah, humerus 2 buah, dan lengan bawah, radius 2 buah, ulna 2 buah, dan tangan 8 pasang tulang karpal, 5 pasang tulang metakarpal, 14 pasang tulang falange. Selanjutnya ada tulang panggul atau pelvis, tulang sakrum gabungan dari 5 vertebra sakralis, tulang koksigis gabungan dari 3 vertebra koksigis, tulang kokee, lilium atau tulang usus, pubis, tulang kemaluan, dan ischium yaitu tulang duduk. Nah, di sini ada contoh gambarnya ya, bisa dilihat dan diteliti lagi sama teman-teman, tulang teruncus dan pelvis. Adapun tulang ekstremitas bawah yang terdiri dari tulang pangkal paha atau OS kokei. Yang kedua adalah ilium atau tulang usus. Yang ketiga adalah pubis atau tulang kemaluan. Yang keempat adalah ischium adalah tulang duduk. Dan yang kelima adalah femur
terdiri dari 2 buah, patella 2 buah, tungkai bawah terdiri dari fibula 2 buah, tibia 2 buah, dan tulang-tulang kaki adalah tarsal 14 buah, metatarsal 10 buah, falangus 28 buah. Nah, ini adalah contoh gambarnya, bisa dilihat dan diteliti sama teman-teman ya. Nah, di sini ada fisiologi sistem tulang yang secara umum adalah formasi kerangka atau penentu bentuk dan ukuran tubuh. Yang kedua, formasi sendi atau penggerak. Yang ketiga, perlengketan otot. Yang keempat, pengunggit dan menyokong berat badan. Fungsi tulang secara khusus. Yang pertama, sinus, parana, salis, menimbulkan nada pada suara. Yang kedua, emel gigi, memotong, menggigit, dan menggilas makanan. Yang ketiga, tulang kecil telinga, mengkonduksi gelombang suara. Yang keempat, panggul wanita, memudahkan proses partus. Komposisi tulang terdiri dari mineral dan jaringan organik, yaitu kolagen dan proteoglikan, kalsium dan fosfat, serta faktor pertumbuhan tulang terdiri dari hereditas, nutrisi, faktor endokrin, dan penyakit-penyakit. Sel penyusun tulang. Osteoblast atau pembentukan tulang menghasilkan jaringan osteosit dan mengekskresikan fosfatase dalam pengendapan kalsium dan fosfat ke dalam matriks tulang. Yang selanjutnya ada osteosit, yaitu sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai lintasan untuk pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat. Yang selanjutnya yaitu osteoklas atau penghancuran tulang. Sel-sel yang dapat mengabsorpsi mineral dan matriks tulang. Sel-sel ini menghasilkan enzim proteolitik yang memecah matriks menjadi mineral tulang. Tulang kalsium fosfat terpas ke dalam darah. Selanjutnya ada sistem muskulus atau otot. Sistem otot terdiri dari otot, fascia, dan tendon. Otot membentuk 43% berat badan. Lebih dari 1/3-nya merupakan protein tubuh dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Proses vital di dalam tubuh seperti kontraksi jantung, kontraksi pembuluh darah, bernafas, peristaltik usus terjadi karena adanya aktivitas otot. Fungsi otot adalah sebagai alat gerak aktif, menyimpan cadangan makanan, dan memberi bentuk luar tubuh. Oke, next, ada tipe jaringan otot. Yang pertama yaitu otot polos. Otot polos memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersarafi oleh saraf otonom atau involunter. Otot rangka atau otot serat lintang memiliki banyak inti, dipersarafi oleh saraf motorik somatik atau volunter. Otot jantung memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersarafi oleh saraf otonom atau involunter. Adapun mekanisme gerak otot, yang pertama, otot yang dapat menggerakkan rangka adalah otot yang melekat pada rangka. Yang kedua, garis-garis gelap dan terang pada otot rangka adalah myofibril yang merupakan sumber kekuatan otot dalam melakukan gerakan kontraksi karena massa utamanya. Nah, di sini ada gambarnya, kalian bisa pahami dengan jelas. Setiap myofibril tersusun atas satuan-satuan kontraktif yang disebut sarkomer. Garis gelap disebut zona Z, sedangkan garis terang disebut zona H. Zona Z merupakan bagian tumpang tindih dua molekul protein filamen otot, yaitu aktin dan milosin. Protein otot yang tersusun atas aktin dan milosin disebut aktomiosin. Protein kompleks inilah yang merupakan komponen terbesar dari bahan penyusun otot. Pada saat serabut otot berkontraksi, terjadilah perubahan panjang zona Z dan zona H. Jika otot berkontraksi maksimum, ukuran otot dapat pendek dari ukuran saat berelaksasi. Nah, di sini ada gambarnya, silahkan dilihat dan diteliti ya, teman-teman. Mekanisme kontraksi otot yang pertama adalah rangsangan,
Yang kedua adalah asetilkoloin. Yang ketiga adalah berubah menjadi asetil dan kolin. Yang keempat, miogen. Yang kelima, merangsang aktif. Dan miosin bergeser. Dan terakhir, otot akan berkontraksi atau memendek. Oke, sekian dari presentasi kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kami juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.